Serial drama novel 9 Sutra Matahari berlanjut lagi di part ke-539 ini diberi judul Tertawa Dingin. Selamat menikmati serial naratif audio berdurasi 1 jam ini. 9 Sutra Matahari 539, edisi ke-4451 hingga 4455. Benar, menurut legenda, musuh bebuyutan semua hantu di dunia, dan energi serta hukum yang dikembangkan oleh orang-orang di dunia bawah yang agung itu dekat dengan energi dan hukum jalan hantu, jadi tentu saja itu dapat memiliki efek penahan. Hun Tua mengangguk. Di medan perang, Huang Chang secara khusus menargetkan dewa kekacauan dunia bawah yang agung, dan dia tampak sangat kuat di depan mereka. Seringkali, dewa kekacauan dunia bawah yang agung bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Huang Chang sudah mengalahkan mereka tanpa kekuatan untuk melawan balik. Kekuatan tempur Huang Tua benar-benar terlalu kuat sekarang. Aku jauh lebih rendah darinya sekarang. Hu Miao sangat iri dengan kekuatan tempur Huang Chang dan berkata kepada Ye Tianfei. Sekarang banyak tokoh kuat dari kekuatan besar menuju medan perang ini. Mereka di sini khusus untuk berurusan denganmu. Tiba-tiba, Huang Chang berbalik dan mengirim pesan telepati kepada Ye Tianfei. Karena Huang Chang telah menggunakan indera keenamnya untuk meramalkan bahwa segera sejumlah besar tokoh kuat dari berbagai kekuatan besar akan tiba di medan perang ini, khususnya untuk menghadapi Ye Tianfei. Jangan khawatir, pertempuran di medan perang ini akan segera berakhir. Ye Tianfei melirik situasi di medan perang dan melihat bahwa Kang Wan dan 6 tetua lainnya sedang mengejar dewa kekacauan tingkat tinggi dan dewa kekacauan sempurna musuh. Dia tidak bisa menahan senyum dan mengatakan ini. Kemudian, sosok Ye Tianfei melesat, dan dia bergegas menuju salah satu dewa kekacauan tingkat tinggi musuh. Tetua Huang, aku akan bekerja sama dengan kamu untuk segera memburu beberapa dewa kekacauan tingkat tinggi dari dunia bawah agung. Ye Tianfei mengirimkan suaranya kepada Huang Chang. Baik, semangat Huang Chang meningkat, dan pada saat berikutnya, Huang Chang dan Ye Tianfei tiba di depan seorang dewa kekacauan tingkat tinggi dari dunia bawah agung secara bersamaan. Dewa kekacauan tingkat tinggi dari dunia bawah yang agung ini bertarung melawan dewa kekacauan tingkat tinggi dari sekte Hunyuan, dan kedua pihak seimbang. Ye Tianfei dan Huang Chang bertindak bersamaan dan dengan cepat menekan serta menyegel dewa kekacauan tingkat tinggi dari dunia bawah yang agung. Sejak Ye Tianfei, Kang Wan dan 6 tetua lainnya, serta Huang Chang bergabung dalam pertempuran, dewa kekacauan di pihak sekte Hunyuan di medan perang ini menjadi semakin lengah. Karena Ye Tianfei, Huang Sang, dan 6 tetua termasuk Kang Wan terus-menerus menundukkan atau membunuh semakin banyak dewa kekacauan dari kubu penjaga, kekuatan tempur mereka sangat melemah. Hahaha, Tuan Muda Ye benar-benar jenderal yang tak terkalahkan di medan perang. Selama Tuan Muda Ye muncul di medan perang, pasukan sekte Hunyuan kita pasti akan menang. Seorang dewa kekacauan sempurna dari sekte Hunyuan tertawa terbahak-bahak melihat situasi pertempuran di hadapannya. Jumlah dewa kekacauan dari kubu penjaga di medan perang terus berkurang. Banyak dewa kekacauan tingkat tinggi terbunuh di tempat oleh 6 tetua Kang Wan. Salah satu dewa kekacauan sempurna dari kubu penjaga bahkan terkena serangan pot tanah liat itu, dan badannya meledak di tempat. Meskipun ia membangun kembali badannya, kekuatannya berkurang, dan wajahnya pucat pasi. Kutu kupret, senjata sihir macam apa ini? Kekuatannya sangat menakutkan. Dewa kekacauan sempurna dari kubu penjaga memandang pot tanah liat yang terbang di sekitar medan perang dengan tatapan waspada, terkejut sekaligus marah. Tepat saat itu, pot tanah liat itu berbelok dan menyerbu ke arahnya lagi. Dewa kekacauan sempurna dari faksi penjaga terkejut dan secara naluriah mundur puluhan langkah, mencoba menghindari serangan itu. Namun, Kang Wan dan Tong Hao telah tiba di belakangnya secara bersamaan. Tong Hao mengepalkan tinjunya dalam posisi aneh merangkul ke depan, lalu mendorongnya ke depan seperti batu penggiling raksasa. Kang Wan, di sisi lain, mengeluarkan segel putih besar, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan seekor naga ilahi putih muncul darinya, melayang ke langit sebelum menukik turun untuk menyerang. Di bawah serangan gabungan dari dua ahli, Tong Hao dan Kang Wan, dewa kekacauan sempurna dari faksi penjaga langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Energi pertempuran yang dihasilkan oleh pertarungan antara ketiga tokoh kuat itu sangat mengerikan, menyebabkan ruang hampa di sekitarnya meledak terus-menerus, dan ruang demi ruang runtuh dengan suara gemuruh. Dengan dentuman, dewa kekacauan sempurna terlempar tinggi ke udara oleh kekuatan gabungan Kang Wan dan Tong Hao.
Kemudian kendi tanah liat itu meluncur, dan dengan dentuman, menghancurkan separuh badan Dewa Kekacauan Sempurna. Badan Dewa Kekacauan Sempurna pasti telah melalui cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya sangat keras. Namun, badannya hancur seketika oleh kendi tanah liat itu, menunjukkan betapa tangguhnya dia. Hahaha, kendi tanah liat ini terkenal di seluruh 3000 dunia besar dan kecil di zaman purba. Aku tidak pernah menyangka ia akan melakukan prestasi sekali lagi hari ini. Kang Wan tertawa. Hari ini, kita akan membunuh Dewa Kekacauan Sempurna. Kang Wan dan Tong Hao melayang ke udara, sekali lagi menyerbu Dewa Kekacauan yang telah sempurna di perkemahan penjaga. Setelah pertukaran singkat, dengan suara keras, badan Dewa Kekacauan yang telah sempurna itu sekali lagi hancur oleh pot tanah liat. Tong Hao dan Kang Wan memanfaatkan kesempatan itu, menyerbu maju dan meledakkan badan jiwanya menjadi ledakan juga. Para senior, bisakah kalian menyegel badan jiwa orang ini dan memberikannya kepada aku? Ye Tianfei segera mengirimkan suaranya, mengetahui bahwa badan jiwa Dewa Kekacauan yang telah sempurna memiliki kualitas yang luar biasa. Baiklah, Kang Wan dan Tong Hao mengangguk serentak setelah menerima transmisi Ye Tianfei. Tak lama kemudian, keduanya bekerja sama untuk menekan dan menyegel jiwa Dewa Kekacauan yang telah sempurna dari perkemahan penjaga, menyerahkannya kepada Ye Tianfei. Kurasa kita harus pergi. Sekelompok besar orang akan segera datang, dan mereka semua cukup kuat. Huang Sang mengirimkan transmisi kepada Ye Tianfei. Baiklah, mari kita pergi sekarang. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian, Ye Tianfei mengirim pesan telepati kepada Dewa Kekacauan Sempurna yang memimpin Sekte Hunyuan, memberitahukannya tentang situasi tersebut. Tuan Muda Ye, beberapa tetua inti Sekte Hunyuan kita juga telah memimpin sekelompok bala bantuan menuju medan perang ini, karena ini adalah salah satu medan perang inti. Jawab Dewa Kekacauan Sempurna itu segera setelah menerima pesan Ye Tianfei. Tetua Pan dan Tetua Ge ada di antara mereka, tambah Dewa Kekacauan Sempurna itu. Dia tahu bahwa Tetua Pan dan Tetua Ge lah yang telah merekrut Ye Tianfei ke dalam kubu Sekte Hunyuan. Tetua Pan dan Tetua Ge juga ada di sini. Ye Tianfei sangat gembira. Ye Tianfei sudah lama tidak bertemu dengan kedua tetua itu. Ketika ia masih sangat lemah, mereka telah banyak membantunya. Tuan Muda Ye, begitu bala bantuan Sekte Hunyuan kita tiba, mungkin kita bisa bertempur lagi dengan pasukan penjaga. Dewa Kekacauan Sempurna dari Sekte Hunyuan mengirimkan pesan kepada Ye Tianfei lagi. Senior, mari kita tinggalkan medan perang ini untuk sementara. Aku perlu menemui Tetua Pan dan Tetua Ge sebelum membuat rencana lebih lanjut. Ye Tianfei berpikir sejenak lalu mengirimkan pesan balasan. Baiklah, Tuan Muda Ye, semuanya akan dilakukan sesuai keinginan kamu. Dewa Kekacauan Sempurna tidak bersikeras lebih jauh. Dalam benaknya, Ye Tianfei hampir setara dengannya. Ia telah mendengar banyak kisah ajaib tentang Ye Tianfei di medan perang, dan ia baru saja menyaksikan Ye Tianfei tiba dan segera mengubah jalannya pertempuran, mengalahkan pasukan penjaga sepenuhnya. Atas perintah Dewa Kekacauan Sempurna dari Sekte Hunyuan, pasukan Sekte Hunyuan segera mulai mundur, mengalir seperti gelombang ke kehampaan yang jauh. Pasukan penjaga tidak mengejar mereka. Hal ini karena sebagian besar Dewa Utama dan Dewa Langit para penjaga sudah menjadi avatar dan budak Ye Tianfei. Para Dewa Kekacauan telah dikalahkan telak oleh Ye Tianfei, Huang Chang, dan 6 tetua termasuk Kang Wan, menderita lebih dari setengah korban mereka tidak lagi mampu mengejar. Ye Tianfei dan 6 tetua, termasuk Kang Wan, memasuki Menara Ilusi. Huang Chang, yang membawa Menara Ilusi, menggunakan teknik pergerakannya untuk menghilang seketika. Beberapa saat kemudian, gelombang demi gelombang pasukan datang dari kehampaan yang jauh, menyerbu medan perang. Bala bantuan para penjaga telah tiba, tetapi sekali lagi mereka datang dengan tangan kosong. Tetua Huang, indera keenammu luar biasa. Setiap kali ada bahaya, kau memberi kami peringatan dini, memungkinkan kami untuk secara efektif menghindari kemalangan. Kata Ye Tianfei kepada Huang Chang. Tetua Huang, indera keenammu jauh lebih unggul daripada para ahli ramalan itu. Denganmu di sisi kami dapat mengantisipasi bahaya dan memilih tindakan yang tepat sebelumnya. Ini sangat meyakinkan, kata Hu Miao dengan gembira. Tuan Muda Ye, Tetua Pan, dan Tetua Ge sudah tahu kita telah mundur dari medan perang. Mereka telah mengatur tempat pertemuan dengan kita. Mari kita segera pergi ke sana.
Ye Tianfei menerima pesan telepati dari Dewa Kekacauan Sempurna dari Sekte Hunyuan di medan perang. Baiklah, aku akan segera menemui mereka. Ye Tianfei mengangguk. Saat itu, ekspresi Ye Tianfei tiba-tiba berubah. Dia mengeluarkan slip giok komunikasi dari badannya, menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakannya, dan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut. Ternyata beberapa budak dewa utama klan jiwa Ye Tianfei telah mengirim pesan. Klan jiwa telah memperkirakan lokasi istana jiwa di kekosongan pertama dan memperkirakan mereka akan segera menemukannya. Aku harus ikut serta dalam pencarian istana jiwa itu. Jika aku bisa masuk ke dalamnya, aku mungkin bisa mendapatkan beberapa teknik kultivasi purba yang hilang dan seni rahasia klan jiwa. Aku bahkan mungkin menemukan beberapa harta karun yang dikumpulkan oleh klan jiwa purba, manfaatnya pasti akan berlimpah. Pikir Ye Tianfei dalam hati. Kemudian, Ye Tianfei mengirim pesan, memerintahkan para budaknya untuk terus mengumpulkan informasi tentang istana jiwa. Tak lama kemudian, Ye Tianfei tiba di luar gugusan dunia di kekosongan pertama dan merasakannya dengan kekuatan jiwanya. Tetua Pan dan Tetua Ge memang sedang menunggu di dalam. Ye Tianfei segera merasakan aura kedua tetua tersebut. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Tianfei saat ini, dia dapat langsung merasakan seluruh gugusan dunia. Huang Chang melesat ke gugusan dunia ini, tiba di luar dunia yang tampak biasa. Ye Tianfei melambaikan tangannya, melemparkan sebuah token yang memancarkan aura energi khusus, dan pintu masuk ke dunia ini secara otomatis terbuka. Dunia ini adalah cabang dari Sekte Hunyuan, dan token yang baru saja dilemparkan Ye Tianfei adalah token identitas Sekte Hunyuan. Huang Chang melangkah masuk ke dunia ini. Melihat sekeliling, dunia itu dipenuhi dengan pasukan yang padat. Tetua Pan dan Tetua Ge telah memimpin pasukan besar dari markas besar dan ditempatkan di sini. Ye Tianfei segera muncul dari menara ilusi, melayang ke udara dan langsung mendarat di luar sebuah istana megah di dunia ini. Tuan Muda Ye telah tiba. Silakan masuk. Dua suara terdengar serentak dari dalam istana. Ye Tianfei langsung masuk dan melihat dua sosok yang familiar. Tetua Pan, Tetua Ge, senang sekali akhirnya bisa bertemu kalian. Ye Tianfei sangat gembira dan segera melangkah maju untuk memberi hormat. Selain Tetua Pan dan Tetua Ge, ada anggota inti Sekte Hunyuan lainnya yang hadir di istana. Diperkenalkan oleh kedua tetua tersebut, Ye Tianfei menyapa mereka satu persatu. Bertemu kalian bahkan lebih baik daripada mendengar tentang kalian. Tuan Muda Ye benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai naga di antara manusia. Anggota inti Sekte Hunyuan memuji Ye Tianfei sambil mengamah tehnya. Ye Tianfei telah memimpin pasukan Sekte Hunyuan meraih kemenangan melawan para penjaga di banyak medan perang, dan reputasinya di dalam sekte sudah tersebar luas. Dapat dikatakan bahwa setiap anggota Sekte Hunyuan, dari atas hingga bawah, telah mendengar nama Ye Tianfei. Tetua Pan, Tetua Ge, kalian telah membesarkan seorang jenius muda yang langka untuk Sekte Hunyuan kita. Tuan Muda Ye telah berulang kali mencapai prestasi luar biasa di medan perang. Bahkan kami para tetua merasa malu dengan kemampuan kami sendiri. Dapat dikatakan bahwa kontribusi Tuan Muda Ye dalam perang antara Sekte Hunyuan kita dan para penjaga adalah yang terbesar, tidak ada yang bisa membantah itu, bukan? Kata seorang tetua sambil tersenyum. Anggota berpangkat tinggi lainnya semua setuju. Tetua Pan dan Tetua Ge memandang Ye Tianfei, semakin menyukainya. Tepat saat itu, pasukan besar lainnya memasuki dunia ini, dipimpin oleh Dewa Kekacauan Sempurna yang sama yang telah memimpin pertempuran di medan perang belum lama ini. Dia telah memimpin pasukan mundur, tiba di sini sedikit lebih lambat daripada Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, jadi kamu sudah tiba. Dewa Kekacauan Sempurna memasuki istana dan berkata dengan gembira saat melihat Ye Tianfei. Aku baru saja akan berdiskusi dengan Tetua Pan untuk mengirim seseorang menemui kamu. Dewa Kekacauan Sempurna menambahkan, terima kasih atas perhatian kamu, Tetua Huang. Ye Tianfei dengan cepat berterima kasih padanya. Dewa Kekacauan Sempurna ini, yang bermarga Huang, memegang posisi yang sedikit lebih rendah di markas Sekte Hunyuan daripada Tetua Pan dan Tetua Ge, tetapi tetap merupakan salah satu tetua inti. Tak lama kemudian, anggota Sekte Hunyuan lainnya dan tokoh-tokoh kuat tiba satu demi satu. Sepertinya Sekte Hunyuan juga sedang memobilisasi pasukan, mengumpulkan tokoh-tokoh kuat ini dan pasukan besar. Apakah mereka merencanakan pertempuran yang menentukan dengan para penjaga? Tanya Tetua Hun kepada Ye Tianfei secara telepati, melihat semakin banyak ahli Sekte Hunyuan yang tiba di dunia ini.
Mereka mungkin memiliki niat itu, Ye. Tianfei mengangguk. Benar saja, lebih banyak ahli dan pasukan Sekte Hunyuan terus memasuki dunia ini. Tak lama kemudian, sekelompok besar anggota inti berpangkat tinggi Sekte Hunyuan berkumpul di istana. Tuan Muda Ye, menurut berita, setidaknya 7 kekuatan besar telah mengirim pasukan ke kehampaan pertama, membentuk aliansi dengan para penjaga untuk menghadapi Sekte Hunyuan kita. Situasinya tidak optimis bagi Sekte Hunyuan kita. Namun, Sekte Hunyuan kita telah meraih kemenangan di banyak medan perang baru-baru ini, jadi situasi saat ini juga menguntungkan kita. Tentu saja, kontribusi kamu adalah yang terbesar bagi kemenangan Sekte Hunyuan kita di medan perang tersebut, kata Tetua Pan, sambil menatap Ye Tianfei. Pasukan sekutu yang dibentuk oleh kekuatan-kekuatan besar dan para penjaga sedang bersiap untuk memusatkan kekuatan mereka dari berbagai medan perang menjadi pasukan besar untuk terlibat dalam pertempuran menentukan dengan Sekte Hunyuan kita. Aku telah mendengar bahwa kekuatan-kekuatan besar itu bahkan secara khusus memilih sekelompok ahli dan master ramalan yang kuat untuk secara khusus menargetkanmu. Tingkat perhatian mereka terhadapmu sekarang melampaui perhatian kita, orang-orang tua ini. Aku bahkan telah menerima kabar bahwa banyak pemimpin inti mereka telah datang secara pribadi ke kekosongan pertama untuk mengawasi pertempuran. Dapat dikatakan bahwa perang ini telah mencapai tahap penentuan terakhirnya. Sekte Hunyuan kita tidak dapat lagi menyebar pasukannya di berbagai medan perang, sebaliknya, kita harus memusatkan mereka menjadi pasukan yang lebih besar lagi untuk terlibat dalam pertempuran terakhir dengan pasukan para penjaga. Inilah hasil yang tak terhindarkan dari perang ini. Lanjut Tetua Pan, tatapannya perlahan menyapu semua orang di istana. Kata-katanya tidak hanya ditujukan kepada Ye Tianfei, tetapi kepada semua anggota berpangkat tinggi Sekte Hunyuan di dalam istana. Berdasarkan berbagai sumber, aku melakukan penilaian terperinci tentang kekuatan kedua belah pihak, dan akhirnya menemukan bahwa Sekte Hunyuan kita lebih lemah baik dalam skala maupun kekuatan. Lagi pula, kubu para penjaga telah membentuk aliansi dengan 6 atau 7 kekuatan besar, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Hunyuan kita. Sekte Hunyuan kita hanya memiliki satu sekutu, tanah leluhur 10.000 hutan. Para petinggi tanah leluhur 10.000 hutan telah mengirimkan pesan bahwa mereka telah mengirimkan pasukan besar, yang sekarang telah memasuki kekosongan pertama dan sedang dalam perjalanan untuk bergabung dengan kita. Aku telah mengirimkan lokasi spesifik dunia ini kepada para petinggi tanah leluhur 10.000 hutan, dan mereka akan segera tiba di sini. Kata Tetua Pan, di dalam Sekte Hunyuan, Tetua Pan dan Tetua Ge adalah dua tetua inti terpenting, status mereka bahkan lebih tinggi daripada pemimpin sekte. Pasukan dari tanah leluhur 10.000 hutan akan segera datang. Bagus sekali, setidaknya Sekte Hunyuan kita sekarang memiliki sekutu. Para anggota berpangkat tinggi lainnya dari Sekte Hunyuan semuanya terkejut mendengar ini. Lagi pula, Sekte Hunyuan selalu bertarung sendirian, sementara kubu penjaga mendapat bantuan dari 6 atau 7 kekuatan besar, yang telah memberikan tekanan besar pada setiap anggota Sekte Hunyuan. Sekutu, sebenarnya, klon dan budakku di dalam pasukan penjaga dapat dianggap sebagai sekutu, bukan? Mendengar kata-kata Tetua Pan, Ye Tianfei tiba-tiba teringat klon dan budaknya di dalam kubu penjaga dan tak kuasa menahan senyum. Dia mengirimkan suaranya kepada Tetua Hun. Masuk akal, kau memiliki sejumlah besar klon dan budak di dalam pasukan penjaga, mereka juga dapat dianggap sebagai sekutu Sekte Hunyuan. Terlebih lagi, sekutu-sekutu ini pasti akan membawa kejutan besar bagi kubu penjaga. Kata Tetua Hun sambil tersenyum. Meskipun para petinggi kubu penjaga telah lama curiga, Ye Tianfei telah meninggalkan begitu banyak klon dan budak di dalam kubu penjaga sehingga dia tidak percaya kubu penjaga memiliki kemampuan untuk melenyapkan mereka semua. Sekalipun para petinggi kubu Guardian benar-benar mampu melakukan ini, kekuatan mereka akan berkurang setengahnya. BTW, Tuan Muda Ye, aku dengar kamu memiliki 6 prajurit kuat di sisi kamu, beberapa bahkan mampu melawan dewa kekacauan sempurna. Bisakah kamu mengundang mereka untuk bertemu dengan kami? Kami semua ingin mengenal ke-6 teman itu, kata Tetua Ge. Tatapannya tiba-tiba beralih saat Ye Tianfei bertukar pesan telepati dengan Tetua Hun. Memang, Tuan Muda Ye, bisakah kamu mengundang ke-6 teman itu untuk berkumpul? Tetua Pan menimpali, itu mudah, jawab Ye Tianfei. Dia kemudian memindahkan Kang Wan dan 6 tetua lainnya keluar dari menara ilusi, menempatkan mereka di sampingnya. Dia kemudian memperkenalkan ke-6 tetua itu kepada semua orang. Jadi kalian berenam berasal dari 3.000 dunia besar dan kecil. Tidak heran kalian begitu kuat.
3.000 dunia besar dan kecil pernah terkenal di seluruh laut kekosongan kekacauan di zaman purba, menghasilkan banyak tokoh besar. Kata Tetua Pan dengan antusias sambil melangkah maju. Para anggota berpangkat tinggi lainnya dari Sekte Hunyuan diam-diam terkejut oleh energi kuat yang terpancar dari Kang Wan dan 6 tetua lainnya. Mereka menemukan bahwa meskipun ke-6 tetua ini hanya berada di tingkat dewa kekacauan menengah, intensitas energi mereka setara dengan, atau bahkan melampaui, dewa kekacauan sempurna. Kalian berenam, pernahkah kalian mendengar tentang kekosongan ke-9? Tanya Tetua Pan tiba-tiba. Kekosongan ke-9. Ye Tianfei terkejut, karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar konsep seperti itu. Aku tahu apa yang kalian coba katakan, tetapi kami tidak memiliki hubungan dengan kekosongan ke-9. Kami berasal dari 3.000 dunia besar dan kecil. Jawab Kang Wan. Kalian berenam, apakah kalian benar-benar berasal dari 3.000 dunia besar dan kecil? Tapi setahu aku, 3.000 dunia besar dan kecil terletak di kekosongan ke-8, dan sekarang mereka hanyalah gugusan dunia yang relatif biasa. Ruang di sana juga telah memburuk secara signifikan. Bagaimana kalian berhasil mempertahankan intensitas energi seperti itu? Mungkinkah ada ruang khusus di dalam 3.000 dunia besar dan kecil yang belum memburuk? Mungkinkah itu jurang tanpa warna? Tetua Pan, Tetua Ge, dan beberapa anggota inti Sekte Hunyuan lainnya semuanya menunjukkan ekspresi ragu setelah mendengar kata-kata Kang Wan. Kalian tidak perlu menanyakan detailnya, ini adalah masalah yang menyangkut 3.000 dunia besar dan kecil kami. Jawab Kang Wan samar-samar. Begitu, kalau begitu aku kira-kira mengerti apa yang terjadi. Tetua Pan dan Tetua Ge sama-sama menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Mereka dapat merasakan bahwa Kang Wan tidak ingin orang luar mengorek rahasia 3.000 dunia besar dan kecil. Namun, dari kata-kata Kang Wan, mereka telah mengkonfirmasi beberapa spekulasi mereka. Aku tak pernah menyangka 3.000 dunia besar dan kecil akan memiliki fondasi seperti ini. Tak heran dulunya merupakan gugusan dunia yang mengguncang seluruh lautan kekosongan caotik. Seru Tetua Ge tak kuasa menahan diri. Para senior, apa yang kalian bicarakan? Ye Tianfei, yang berdiri di samping, merasa sangat bingung dan tak kuasa bertanya. Tuan Muda Ye, kamu akan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, bagi kami saat ini, yang terpenting adalah mencari cara untuk mengalahkan para penjaga. Para penjaga telah memobilisasi pasukan dan mempersiapkan pertempuran terakhir mereka melawan Sekte Hunyuan kita. Kekuatan besar lainnya juga telah mengirimkan sejumlah besar pasukan elit untuk membentuk pasukan sekutu. Situasinya tidak optimis bagi Sekte Hunyuan kita. Kata Tetua Pan. Tuan Muda Ye, kami akan menjelaskan apa yang disebut kekosongan ke-9 kepada kamu secara detail ketika kami punya waktu. Kang Wan mengirimkan pesan kepada Ye Tianfei. Baiklah. Setelah menerima pesan Kang Wan, Ye Tianfei mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Tetua Pan, aku percaya kita harus melawan kekuatan dengan kekuatan, seperti bendungan melawan air. Sekte Hunyuan kita harus mengumpulkan semua pasukannya dan pasukan dari tanah leluhur Wanmu untuk membentuk pasukan koalisi, dan kemudian terlibat dalam pertempuran terakhir yang menentukan dengan pasukan penjaga. Kita telah meraih kemenangan besar di banyak medan perang, jadi aku rasa kita tidak perlu takut pada pasukan penjaga. Kata seorang tetua Sekte Hunyuan. Tidak, Tetua Pan menggelengkan kepalanya, alasan utama Sekte Hunyuan kita mampu memenangkan begitu banyak pertempuran adalah karena Tuan Muda Ye. Namun, kekuatan-kekuatan besar itu sekarang telah mengorganisir sekelompok individu kuat dan ahli ramalan khusus untuk menghadapi Tuan Muda Ye, dan bahkan seorang tokoh kuat dari Sekte Perhitungan bekerja sama dengannya. Begitu Tuan Muda Ye terikat, akan sulit bagi Sekte Hunyuan kita untuk menang semudah sebelumnya. Melapor kepada pemimpin Sekte dan semua tetua, seorang utusan telah datang keluar mengaku dikirim oleh Ratu Sekte ke-8, mengatakan bahwa ia ingin membahas aliansi dengan kita. Seorang dewa utama Sekte Hunyuan buru-buru memasuki istana saat itu. Ratu Sekte ke-8, mungkinkah Nona Lu? Ye Tianfei terkejut sekaligus gembira mendengar ini. Lu Dandan sekarang adalah pemimpin fraksi ke-8 kehampaan ketiga. Ye Tianfei sudah lama tidak melihatnya, dan kemunculannya yang tiba-tiba sungguh tak terduga. Ratu fraksi ke-8 kehampaan ketiga. Tetua Pan agak terkejut mendengar ini. Aku mendengar bahwa fraksi ke-8 kehampaan ketiga telah berkembang cukup baik akhir-akhir ini, bahkan terlibat dalam beberapa pertempuran dengan pasukan penjaga di dalam kehampaan ketiga.
Mengapa Ratu Fraksi Kegelapan tiba-tiba datang ke kehampaan pertama untuk membentuk aliansi dengan kita? Tanya Tetua Ge. Mungkin bukan karena kami, orang tua, tetapi karena Tuan Muda Ye. Tatapan Tetua Pan tiba-tiba beralih ke Ye Tianfei, dan dia berkata sambil tersenyum. Ternyata dia sudah mengetahui hubungan antara Lu Dandan dan Ye Tianfei. Kalau begitu, silakan undang mereka masuk dengan cepat, kata Tetua Ge. Tak lama kemudian, seorang wanita tua berjubah gelap memimpin sekelompok makhluk yang memancarkan energi gelap ke dalam ruangan. Makhluk-makhluk gelap ini diselimuti kabut hitam yang mengepul, dan kemanapun mereka pergi, seolah-olah malam telah tiba, seketika menggelapkan ruang di sekitarnya. Tetua Pan dan Tetua Ge segera menyambutnya dengan hangat. Sekarang, dengan begitu banyak kekuatan besar yang bersekutu dengan para penjaga, sementara Sekte Hunyuan hanya memiliki tanah leluhur Wanmu untuk membantu mereka, dan sekarang kedatangan Fraksi Kegelapan, banyak anggota berpangkat tinggi dari Sekte Hunyuan merasa agak lega. Tuan Muda Ye, jadi kamu di sini. Tiba-tiba, tatapan wanita tua itu tertuju pada Ye Tianfei, dan dia berkata dengan gembira. Senior, apakah Nona Lu benar-benar mengirim kamu? Tanya Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, memang benar, Ratu mengirim aku ke kehampaan pertama untuk membahas aliansi dengan Sekte Hunyuan. Awalnya, ada beberapa anggota inti berpangkat tinggi dari Sekte Hunyuan di kehampaan ketiga, tetapi baru-baru ini mereka semua telah kembali ke kehampaan pertama, jadi aku harus datang ke sini, kata wanita tua itu. Begitu, Ye Tianfei mengangguk. Tuan Muda Ye, Ratu sudah tahu kamu berada di kehampaan pertama. Karena itu, beliau menginstruksikan aku untuk memberitahu kamu setelah bertemu bahwa Fraksi Kegelapan sedang bersiap untuk membentuk aliansi dengan Sekte Hunyuan untuk bersama-sama menghadapi para penjaga. Di kehampaan ketiga, para penjaga telah lama mengincar Fraksi Kegelapan, sebelumnya mencoba untuk memasukkan kita ke dalam barisan mereka dan menjadikan kita kekuatan bawahan. Tentu saja, kita tidak akan setuju. Jadi para penjaga telah menggunakan berbagai metode untuk menekan dan menyerang kita, bahkan membina banyak mata-mata di dalam barisan kita. Untuk sementara waktu, ini menyebabkan kekacauan yang cukup besar di dalam Fraksi Kegelapan kita. Karena itu, Ratu telah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Hunyuan untuk melawan para penjaga. Ratu telah mengumpulkan pasukan Fraksi Kegelapan kita, dan mereka siap datang ke kehampaan pertama untuk berpartisipasi dalam pertempuran kapan saja, kata wanita tua itu kepada Ye Tianfei. Ada satu hal lagi yang tidak dia sebutkan, keputusan Lu Dandan untuk bergabung dengan Sekte Hunyuan melawan para penjaga juga sebagian disebabkan oleh Ye Tianfei. Karena Lu Dandan tahu Ye Tianfei berada di pihak Sekte Hunyuan, dia secara alami memihak kepadanya. Senior, tolong kembali dan sampaikan kepada Nona Lu bahwa kamu berterima kasih atas kebaikannya, tetapi para penjaga sangat kuat, jadi tolong beritahu dia untuk berhati-hati. Untuk saat ini, pasukan Fraksi Kegelapan kamu harus tetap berada di kehampaan ketiga. Aku akan mengirim pesan kepada Nona Lu jika diperlukan nanti, jawab Ye Tianfei setelah berpikir sejenak. Meskipun bakat Lu Dandan cukup bagus, dan dia adalah pemimpin Fraksi Kegelapan, tingkat kultivasinya relatif lemah dibandingkan dengan Dewa Kekacauan. Kekuatan Fraksi Kegelapan secara keseluruhan juga lemah. Bahkan jika mereka datang ke kehampaan pertama untuk berpartisipasi dalam pertempuran, mereka mungkin tidak akan banyak berguna, dan Ye Tianfei hanya perlu membagi perhatiannya untuk melindungi mereka. Oleh karena itu, Ye Tianfei tidak ingin Lu Dandan membawa pasukan Fraksi Kegelapan ke kehampaan pertama. Tuan Muda Ye, apakah kamu meremehkan Sekte Kegelapan kami? Sejujurnya, kekuatan sejati Sekte Kegelapan kami jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Sebelumnya, itu hanya karena kami belum sepenuhnya memulihkan kekuatan kami. Selama waktu ini, Sekte Kegelapan kami telah berkembang pesat, dan kekuatan Ratu telah meningkat dengan cepat. Tuan Muda Ye, kamu tidak perlu khawatir tentang Ratu kami. Meskipun para penjaga kuat, Sekte Kegelapan kami tidak takut. Wanita tua itu segera memahami maksud Ye Tianfei dan berbicara. Senior, aku, Ye Tianfei mulai mengatakan sesuatu. Dengan suara keras, wanita tua itu mengulurkan telapak tangannya, dan energi ilahi yang sangat kuat meledak dari telapak tangannya. Dewa Kekacauan tingkat menengah. Ye Tianfei terkejut oleh energi jiwa yang dilepaskan oleh wanita tua itu. Ye Tianfei pernah mengunjungi markas Sekte Kegelapan sebelumnya, dan pada saat itu, Sekte Kegelapan tidak memiliki satupun Dewa Kekacauan dari atas hingga bawah. Sekarang, sebenarnya ada Dewa Kekacauan tingkat menengah.
Meskipun Dewa Kekacauan tingkat menengah bukanlah apa-apa bagi Ye Tianfei, bagi Sekte Kegelapan di masa lalu, itu adalah seorang ahli yang sangat menakutkan. Tuan Muda Ye, kekuatan Ratu sekarang lebih besar dari kekuatanku, kata wanita tua itu perlahan. Benarkah? Ye Tianfei terkejut sekaligus gembira. Tuan Muda Ye, Sekte Kegelapan kita adalah kekuatan dengan sejarah yang sangat panjang, kita bukan hanya nama tanpa substansi. Wanita tua itu mengangguk. Sekte Kegelapan adalah kekuatan misterius dan kuat di zaman purba. Tampaknya kita secara bertahap mendapatkan kembali kekuatan kita sebelumnya, puji Tetua Pan dari samping. Tuan Muda Ye, Ratu pernah mengatakan bahwa kerja sama Sekte Kegelapan kita dengan Sekte Hunyuan adalah demi kepentingan terbaik kita. Segera, pasukan Sekte Kegelapan kita akan tiba di kekosongan pertama untuk berpartisipasi dalam perang. Tambah wanita tua itu. Baiklah, senior, kembalilah dan beritahu Nona Lu untuk berhati-hati. Ye Tianfei mengangguk. Jika kekuatan Lu Dandan memang lebih besar daripada wanita tua ini, maka dia mungkin telah mencapai tingkat Dewa Kekacauan tingkat tinggi, dan memang layak untuk berpartisipasi dalam perang antara Sekte Hunyuan dan para penjaga. Setelah Tetua Pan, Tetua Ge, dan wanita tua itu membahas detail kerja sama mereka, wanita tua itu pamit untuk kembali ke kehampaan ketiga untuk melapor kepada Lu Dandan. Melapor kepada pemimpin sekte dan semua tetua, pasukan dari tanah leluhur Wanmu telah tiba. Wanita tua itu memimpin agen rahasianya pergi, dan tak lama kemudian, seseorang bergegas masuk ke istana, dengan tergesa-gesa melapor. Benarkah? Kita akan keluar untuk menyambut mereka sendiri. Tetua Pan dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari Sekte Hunyuan sangat gembira. Mendengar ini, tanah leluhur Wanmu adalah kekuatan yang kuat dengan sejarah yang sangat panjang, bahkan hingga hari ini, ia tetap menjadi kekuatan tingkat atas di laut kehampaan Chaotic. Pasukan yang dikirim oleh tanah leluhur Wanmu pasti akan sangat membantu Sekte Hunyuan. Tetua Pan dan Tetua Ge, bersama dengan sekelompok anggota berpangkat tinggi dari Sekte Hunyuan, segera meninggalkan markas. Benar saja, di luar Void, kabut hijau yang mengepul memenuhi udara, dan di dalam kabut yang menjulang tinggi itu berdiri pasukan besar. Memimpin mereka adalah seorang lelaki tua tinggi kurus berjubah hijau. Tetua berjubah hijau itu berdiri di barisan terdepan pasukan, dengan bayangan samar pohon menjulang di belakangnya, mencapai awan. Mengikutinya adalah puluhan sosok perkasa yang memancarkan energi dahsyat, semuanya adalah Dewa Kekacauan. Tanah leluhur 10.000 pohon benar-benar sesuai dengan reputasinya, pikir Ye Tianfei dalam hati. Tuan Muda Ye, kamu akhirnya datang. Tepat ketika Ye Tianfei sedang mengamati pasukan tanah leluhur 10.000 pohon, sebuah suara wanita yang jernih terdengar, dan seorang wanita tinggi dan cantik melangkah keluar dari barisan untuk menyambutnya. Jadi, Nona Zhou. Ye Tianfei langsung mengenali wanita itu sebagai Zhou Wanxing. Zhou Wanxing melesat ke sisi Ye Tianfei dan mulai mengobrol. Jadi, ini Tuan Muda Ye yang terkenal. Bertemu kamu bahkan lebih mengesankan daripada mendengar tentang kamu. Tetua berjubah hijau tinggi dan ramping dari tanah leluhur 10.000 pohon itu juga memandang Ye Tianfei dan berkata sambil tersenyum. Selama periode ini, reputasi Ye Tianfei semakin menonjol, dan para petinggi tanah leluhur Wanmu secara alami menerima berbagai laporan tentangnya. Dapat dikatakan bahwa sekarang, tidak ada kekuatan besar atau tokoh berpengaruh yang berani mengabaikan Ye Tianfei. Tetua Pan, Tetua Ge, dan pemimpin Sekte Hunyuan memimpin sekelompok anggota berpangkat tinggi dari Sekte Hunyuan untuk menyambut pasukan tanah leluhur Wanmu ke markas mereka. Kemudian, para anggota berpangkat tinggi dari kedua belah pihak berkumpul di Aula Dewan untuk membahas aliansi dan rencana pertempuran yang akan datang. Dapat dikatakan bahwa kedatangan pasukan besar dari tanah leluhur Wanmu ini menyuntikkan kekuatan baru ke dalam Sekte Hunyuan. Semuanya, Tetua Pan tiba-tiba mengumumkan, menurut informasi yang baru saja aku terima, para penjaga telah mengumpulkan pasukan dari lebih dari 7 kekuatan besar, membentuk pasukan besar dengan kekuatan keseluruhan yang tangguh. Selain itu, para penjaga mungkin akan menyerang markas Sekte Hunyuan kita, menjadikan ini pertempuran yang benar-benar menentukan. Oleh karena itu, kita juga harus bersiap untuk pertempuran sesegera mungkin, tambah Tetua Pan. Mendengar kata-kata Tetua Pan, ekspresi semua orang menjadi serius, karena mereka semua mengerti bahwa pertempuran menentukan yang akan datang akan sangat mengerikan. Itu bukan hanya pertempuran menentukan antara dua kekuatan besar, tetapi pertempuran skala besar yang melibatkan banyak kekuatan besar. Tetua Pan,
Tolong kirim seseorang untuk membantu aku mengumpulkan bahan pemurnian ini, semakin cepat semakin baik, dan semakin banyak semakin baik, kata Ye Tianfei tiba-tiba, sambil menyerahkan selembar giok kepada Tetua Pan. Tuan Muda Ye, kamu membutuhkan bahan pemurnian ini. Tetua Pan mengambil selembar giok itu, merasakannya, dan bertanya dengan penasaran. Ya, aku memang membutuhkan bahan-bahan ini, Ye Tianfei mengangguk. Baiklah, aku akan segera memberi perintah, menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk mengumpulkan bahan pemurnian ini, Tetua Pan mengangguk. Tetua Pan, aku ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan sekarang. Aku akan meninggalkan sekitar selusin klon di sini. Bahan pemurnian yang terkumpul dapat diberikan kepada klon aku. Selain bahan pemurnian, akan lebih baik jika kamu juga dapat membantu aku mengumpulkan beberapa bahan alkimia, kata Ye Tianfei, sambil menyerahkan selembar giok lain kepada Tetua Pan. Tuan Muda Ye, apakah kamu akan pergi? Kekuatan-kekuatan besar itu mengawasi kamu dengan cermat. Kamu harus berhati-hati, tanya Tetua Ge segera. Tetua Ge, jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian, Ye Tianfei meninggalkan lebih dari selusin klon di markas Sekte Hunyuan, menemukan lebih dari selusin gua kultivasi dan menyuruh klonnya memasuki gua-gua yang berbeda. Selanjutnya, Ye Tianfei mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan diam-diam meninggalkan markas Sekte Hunyuan. Tuan Muda Ye, apakah ada sesuatu yang perlu kamu lakukan? Aku sudah lama tidak menjelajahi kekosongan pertama, mengapa aku tidak ikut dengan kamu? Kata Zhou Wanxing secara telepati saat Ye Tianfei hendak pergi. Nona Zhou, situasi di kekosongan pertama saat ini tegang, penuh bahaya. Kamu sebaiknya tetap di sini. Ye Tianfei berpikir sejenak dan tidak menyetujui permintaan Zhou Wanxing. Baiklah kalau begitu, Zhou Wanxing tidak punya pilihan selain menyerah setelah melihat penolakan Ye Tianfei. Setelah meninggalkan markas Sekte Hunyuan, Ye Tianfei segera memasuki menara ilusi, dan menyuruh Huang Sang membawa menara ilusi tersebut menuju kehampaan yang jauh. Ternyata Ye Tianfei telah menerima pesan dari para budak Dewa Utama Klan Jiwa, yang telah memancing sekelompok pasukan Klan Jiwa lainnya ke sebuah gugusan dunia. Tak lama kemudian, Ye Tianfei tiba di gugusan dunia tersebut dan menemukan kelompok pasukan Klan Jiwa itu. Di antara kelompok anggota Klan Jiwa ini terdapat puluhan Dewa Utama, termasuk 6 atau 7 Dewa Agung yang kuat. Ye Tianfei tidak menunjukkan belas kasihan, segera bertindak dan menggunakan metodenya untuk menekan dan menyegel anggota Klan Jiwa satu persatu, lalu memperbudak mereka. Ketujuh Dewa Agung itu melawan dengan sangat sengit, menggunakan berbagai teknik Klan Jiwa untuk melawan serangan Ye Tianfei. Namun, kekuatan jiwa Ye Tianfei jauh lebih unggul dari mereka, dan dia juga telah mengkultivasi banyak teknik Klan Jiwa. Dengan kekuatan jiwanya yang dahsyat, berbagai teknik Klan Jiwa dan seni rahasia yang dilepaskannya sangat kuat. Lebih jauh lagi, Ye Tianfei tetap berada di dalam menara ilusi, tidak mengungkapkan dirinya, sehingga para Dewa Agung, meskipun melawan, tidak dapat menentukan lokasinya, sehingga sulit untuk membalas. Pada akhirnya, Ye Tianfei dengan paksa menekan dan menyegel ketujuh Dewa Agung itu. Aku ingin tahu apakah sekarang aku bisa memperbudak para Dewa Agung ini. Pikir Ye Tianfei dalam hati, menatap ketujuh Dewa Agung Klan Jiwa yang disegel di hadapannya. Kemudian Ye Tianfei mulai menggunakan teknik benang jiwa boneka, mencoba menundukkan salah satu anggota Klan Jiwa Dewa Agung. Mungkinkah kau seorang bangsawan dari salah satu suku Klan Jiwa kami? Anggota Klan Jiwa Dewa Agung itu, yang diselimuti benang jiwa boneka transparan, meraung kaget. Umumnya, hanya anggota kerajaan dari berbagai suku yang dapat melakukan teknik benang jiwa boneka tingkat tinggi seperti itu. Ye Tianfei terus menciptakan semakin banyak benang jiwa boneka transparan, membungkus anggota Klan Jiwa Dewa Agung itu seperti pangsit. Banyak benang jiwa boneka juga menembus jauh ke dalam badan anggota Klan Jiwa itu, melepaskan rune yang padat dan menyeramkan yang menyebabkan anggota itu mengeluarkan raungan melengking. Ye Tianfei memilih anggota Klan Jiwa ini terlebih dahulu karena dia adalah yang terlemah dari 7 Dewa Agung. Tak lama kemudian, raungan anggota Klan Jiwa itu perlahan mereda. Berhasil, Ye Tianfei menunjukkan ekspresi gembira. Jiwa orang ini setara dengan Dewa Utama tingkat 7. Yang berarti kau sekarang dapat memperbudak Dewa Utama tingkat 7. Tentu saja, sebagai anggota Klan Jiwa, kualitas jiwanya seharusnya jauh lebih baik daripada Dewa Utama tingkat 7 dari ras lain, jadi jika kau bertemu Dewa Utama tingkat 8 dari ras lain, kau juga dapat mencoba memperbudaknya.
kata Tetua Hun. Ye Tianfei kemudian berhasil memperbudak dewa utama klan jiwa lainnya, yang juga kira-kira setara dengan dewa utama tingkat 7. Kemudian Ye Tianfei mencoba menundukkan 5 dewa utama klan jiwa lainnya, tetapi kelima dewa ini setidaknya setara dengan dewa utama tingkat 8 atau bahkan tingkat 9. Setelah mencoba sekali, Ye Tianfei menyadari bahwa dia tidak dapat memperbudak kelima dewa utama klan jiwa ini, jadi dia hanya melahap mereka. Sepertinya istana jiwa di kekosongan pertama akan segera ditemukan. Setelah menundukkan kelompok anggota klan jiwa ini, Ye Tianfei mengetahui dari para budak ini tentang pencarian klan jiwa baru-baru ini untuk istana jiwa di kekosongan pertama. Beberapa lokasi telah diidentifikasi, dan menurut perhitungan anggota keluarga kerajaan klan jiwa, istana jiwa pasti terletak di salah satu lokasi tersebut. Kurasa kau sebaiknya tidak terus menunggu seperti ini. Akan lebih baik jika kau meluangkan waktu untuk memeriksa sendiri lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi itu. Kali ini, banyak anggota klan jiwa yang kuat pasti akan datang ke kekosongan pertama. Jika lokasi pasti istana jiwa dikonfirmasi, maka sejumlah besar anggota klan jiwa yang kuat akan segera berbondong-bondong ke sana untuk merebut berbagai harta karun di dalamnya. Jika kau tiba saat itu, kau mungkin tidak memiliki keuntungan. Meskipun kekuatanmu saat ini sudah cukup baik, kekuatan klan jiwa tidak boleh diremehkan. Terutama anggota keluarga kerajaan klan jiwa, aku curiga mereka semua adalah ahli tingkat dewa kekacauan. Tetua Hun tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei. Tetua Hun, apa yang kau katakan masuk akal. Ye Tianfei berpikir sejenak setelah mendengarkan kata-kata Tetua Hun dan mengangguk setuju. Kalau begitu, aku akan pergi dan memeriksa lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi itu. Jika kita dapat menemukan istana jiwa terlebih dahulu dan memasukinya terlebih dahulu, kita memang dapat memperoleh keuntungan. Ye Tianfei berkata, lagi pula, jika aku pergi sekarang, aku akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan lebih banyak anggota klan jiwa dan menaklukkan lebih banyak budak klan jiwa. Jika aku memiliki banyak budak klan jiwa, itu akan menjadi kekuatan yang cukup besar, tambah Ye Tianfei. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang, kata Tetua Hun. Jelas tidak pantas bagiku untuk datang menemui anggota klan jiwa itu dengan angkuh seperti ini. Untungnya, aku telah menaklukkan begitu banyak budak klan jiwa. Ye Tianfei tertawa. Kemudian Ye Tianfei memasuki menara ilusi, menyuruh salah satu anggota klan jiwa dewa utama tingkat 7 yang baru saja ditaklukkannya untuk membawa menara ilusi bersamanya. Kelompok anggota klan jiwa ini semuanya telah ditaklukkan oleh Ye Tianfei dan tentu saja sangat kooperatif. Dua budak klan jiwa dewa utama tingkat 7 Milik Ye Tianfei memimpin kelompok anggota klan jiwa ini dan berangkat, meninggalkan kelompok dunia ini. Alasan mengapa kelompok anggota klan jiwa ini datang ke kelompok dunia ini sebenarnya karena mereka ditipu oleh budak dewa utama klan jiwa lainnya milik Ye Tianfei. Di dalam menara ilusi, Ye Tianfei duduk bersila. Baru saja, Ye Tianfei telah melahap 5 dewa agung klan jiwa, tidak hanya memperoleh kekuatan jiwa dan esensi jiwa mereka, tetapi juga sebagian besar ingatan mereka. Di dalam ingatan kelima dewa agung klan jiwa itu terdapat banyak teknik kultivasi klan jiwa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Setelah meninjau teknik kultivasi yang diwarisi dari kelima dewa agung klan jiwa, Ye Tianfei memilih 2 atau 3 untuk mulai berkultivasi. Selama waktu ini, Ye Tianfei menaklukkan semakin banyak dewa agung klan jiwa, memperoleh semakin banyak teknik kultivasi klan jiwa yang beragam, beberapa di antaranya telah ia praktikkan sesuai keinginannya. Klan jiwa terbagi menjadi 5 suku utama, masing-masing dengan teknik kultivasi uniknya sendiri. Bahkan di dalam setiap suku, terdapat banyak klan yang berbeda, masing-masing dengan teknik kultivasi uniknya sendiri. Oleh karena itu, meskipun semuanya adalah anggota klan jiwa, jumlah dan variasi teknik kultivasi dan seni bela diri yang mereka praktikkan sangat luas dan beragam. Ye Tianfei telah melahap banyak anggota klan jiwa dan menaklukkan banyak budak klan jiwa, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang klan jiwa. Bagi makhluk dari ras lain, bahkan jika mereka memperoleh teknik kultivasi klan jiwa ini, akan sangat sulit untuk mengembangkannya. Namun, Ye Tianfei berbeda. Dia telah lama menyatu dengan garis keturunan utama klan jiwa, dan setelah mengkultivasi teknik pembentukan badan 1000 roh, tingkat garis keturunan utamanya meningkat, memungkinkannya untuk menyatu sempurna dengan garis keturunan utama berbagai ras. Bahkan, Ye Tianfei tidak tahu apakah dia masih benar-benar termasuk ras manusia.
Dia merasa bahwa dia sekarang dapat dengan mudah menguasai teknik dan seni rahasia ras apapun tanpa hambatan. Di dalam menara ilusi, Ye Tianfei menggunakan 2 badan jiwa dan 60 planet kekuatan jiwa untuk mulai memahami dan mengkultivasi teknik-teknik baru yang dipilih klan jiwa. Tak lama kemudian, dia berhasil mengkultivasi 2 atau 3 teknik ini. Aku sekarang mengkultivasi puluhan seni jiwa, kata Ye Tianfei pelan. Tuan Muda Ye, aku ingin berbicara denganmu tentang kekosongan ke-9. Saat itu, Ye Tianfei tiba-tiba menerima pesan telepati dari Kang Wan. Kang Wan dan 6 tetua lainnya juga telah meninggalkan markas Sekte Hunyuan bersama Ye Tianfei. Mereka menemukan tempat yang tenang di menara ilusi dan sedang bermeditasi dan beristirahat. Setelah menerima pesan telepati Kang Wan, Ye Tianfei langsung muncul di lokasi ke-6 tetua. Para senior, apa sebenarnya kehampaan ke-9 itu? Mungkinkah selain 8 fragmen kehampaan, ada fragmen kehampaan ke-9 di Laut Kehampaan Kacau? Tanya Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, tebakan kamu benar, Kang Wan mengangguk. Sebenarnya, setelah Laut Kehampaan Kacau hancur berkeping-keping, ia tidak terpecah menjadi 8 fragmen, tetapi menjadi 9 fragmen yang lebih besar. Selain 9 fragmen yang lebih besar ini, banyak potongan void lainnya tersebar di ruang hampa absolut di dekatnya. Laut Kehampaan Kacau pada waktu itu adalah laut void yang sangat luas. 8 void yang kamu ketahui sekarang jika digabungkan hanya mencakup paling banyak setengah dari ukuran aslinya. Lebih jauh lagi, karena suatu alasan, hanya kehampaan ke-9 yang secara sempurna mewarisi hukum energi dari Laut Kehampaan Kacau Purba. Dapat dikatakan bahwa setidaknya 2/3 dari energi dan hukum Laut Kehampaan Kacau Purba diwarisi oleh kehampaan ke-9, membuat kekuatan keseluruhannya jauh lebih besar daripada 8 fragmen yang kamu ketahui sekarang, jelas Kang Wan. Hal seperti itu benar-benar ada. Benar-benar ada kekosongan ke-9. Ye Tianfei agak terkejut dengan ucapan Kang Wan. Memang, kekosongan ke-9 tidak hanya ada, tetapi dapat dikatakan bahwa kekosongan ke-9 benar-benar melestarikan sebagian dari kekuatan asli Laut Kekosongan Kekacauan. Setelah Laut Kekosongan Kekacauan terpecah, hanya energi dan hukum kekosongan ke-9 yang tidak menurun, dan makhluk di dalamnya mempertahankan kekuatan aslinya. Secara khusus, para dewa di dalam kekosongan ke-9, yang mendapat manfaat dari energi dan hukumnya, tetap tidak terpengaruh dan dapat dianggap sebagai dewa sejati. Namun, situasi di 8 kekosongan lainnya jauh lebih buruk. Faktanya, selama bertahun-tahun, energi dan hukum dari 8 kekosongan yang kamu ketahui telah menurun, dan kekuatan keseluruhan makhluk yang hidup di 8 kekosongan ini menjadi semakin lemah. Sejalan dengan itu, kekuatan para dewa di 8 kekosongan ini menjadi semakin lemah. Ambil contoh tingkat dewa kekacauan. 8 dewa kekacauan di kekosongan yang kamu ketahui sekarang sebenarnya bukanlah dewa kekacauan dalam arti sebenarnya. Karena 8 dewa kekacauan di kehampaan ini, di alam manapun mereka berada, sangat berbeda dari dewa kekacauan di Laut Kehampaan Kekacauan Purba. Hanya dewa kekacauan yang sekarang berada di kehampaan ke-9 yang dapat dianggap sebagai dewa kekacauan dalam arti sebenarnya. Sebelumnya, kami berenam yang sudah tua mengandalkan alam dewa kekacauan tingkat menengah untuk mengalahkan dewa kekacauan sempurna itu. Apakah menurutmu itu agak aneh? Tetapi sekarang kamu seharusnya mengerti apa yang terjadi, kan? Kang Wan berkata kepada Ye Tianfei lagi. Jadi begitulah. 6 senior, dengan cara ini, kekuatan yang kalian miliki sekarang adalah kekuatan dewa kekacauan tingkat menengah yang sebenarnya. Tetapi kalian juga berada di void ke-8. Mengapa kekuatan kalian tidak terpengaruh oleh 8 laut void ini? Setelah mendengar kata-kata Kang Wan, Ye Tianfei mungkin sudah tahu apa yang terjadi. Dia memikirkannya dan bertanya lagi. Kurasa kau sudah menebak alasannya, kata Kang Wan sambil tersenyum. Senior, apakah kamu mengatakan bahwa energi dan hukum di dalam jurang tanpa warna belum menurun, dan sama dengan lautan kekosongan caotik purba? Kamu berada di jurang tanpa warna untuk beberapa waktu baru-baru ini, dan bahkan berhasil membentuk kembali badan kamu di sana, jadi alam dan kekuatan kamu belum melemah. Apakah itu alasannya? Ye Tianfei menyuarakan dugaannya. Benar, itu alasannya. Dibandingkan dengan 3000 dunia besar dan kecil dan kekosongan ke-8, jurang tanpa warna sebenarnya adalah ruang independen. Energi dan hukum di dalamnya belum menurun selama bertahun-tahun, sebaliknya, mereka sepenuhnya melestarikan energi dan hukum purba. Oleh karena itu, makhluk-makhluk di jurang tanpa warna tidak mengalami kerusakan pada kekuatan mereka, dan begitu pula kami berenam yang sudah tua ini.
Tong Hao mengangguk. Begitu, para senior, karena ada kekosongan ke-9, dan energi serta hukum di dalamnya sepenuhnya melestarikan energi dan hukum laut kekosongan kekacauan purba, mengapa tidak ada hubungan antara kekosongan ke-9 dan 8 kekosongan kita? Bahkan, sebagian besar makhluk di 8 kekosongan ini tidak menyadari keberadaannya. Lebih jauh lagi, karena energi dan hukum di 8 kekosongan ini terus menurun, dan kekuatan makhluk juga melemah, mengapa kalian semua tidak mencoba pergi ke kekosongan ke-9? Jika kalian pergi ke kekosongan ke-9, kalian dapat menggunakan energi dan hukumnya untuk meningkatkan kekuatan kalian, kata Ye Tianfei dengan nada penasaran. Itu karena kekosongan ke-9 hampir tidak memiliki hubungan dengan 8 kekosongan yang kamu ketahui sekarang, dan hampir tidak ada lorong penghubung di antara mereka. Justru karena kekosongan ke-9 hampir sepenuhnya terisolasi dari 8 kekosongan yang kamu ketahui, ia telah melestarikan energi dan hukum lautan kekosongan kacau purba. Jika kekosongan ke-9 terhubung dengan 8 kekosongan lainnya, maka mungkin ia tidak akan mampu melestarikan energi dan hukum purba tersebut. Tentu saja, aku tidak dapat menjelaskan alasan spesifiknya, karena ruang waktu sangat misterius, dan bahkan pada tingkat pemahaman dan kultivasi kita, sulit untuk mengungkap semua misterinya. Bagaimanapun, itulah kenyataannya, kekosongan ke-9 dan 8 kekosongan yang kamu ketahui sekarang. Kedelapan kekosongan ini hampir tidak memiliki lorong penghubung, dan seiring berjalannya waktu, sebagian besar makhluk di 8 kekosongan ini tidak menyadari keberadaan kekosongan ke-9. Kita hanya mengetahuinya karena 2 pendahulu di jurang tanpa warna memberi tahu kita. Selain itu, beberapa anggota inti berpangkat tinggi dari Sekte Hunyuan mengetahui tentang kekosongan ke-9, tapi mereka belum memberitahumu sebelumnya. Mungkin mereka mengira kau belum mencapai level itu. Sekarang kupikir kau harus tahu tentang kekosongan ke-9, lagi pula, kekuatan tempurmu telah mencapai, atau bahkan melampaui, apa yang disebut dewa kekacauan tingkat tinggi di 8 kekosongan ini. Kata Kang Wan. Begitu, Ye Tianfei sangat terkejut. Jadi, selain 8 kekosongan ini, ada kekosongan ke-9. Dan kekosongan ke-9 benar-benar melestarikan energi dan hukum laut kekacauan purba. Terlebih lagi, makhluk di kekosongan ke-9 jauh lebih kuat daripada makhluk di 8 kekosongan yang kita ketahui sekarang. Tetua Hun juga sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Kang Wan. Para senior, apakah kalian tahu cara menuju kekosongan ke-9? Tanya Ye Tianfei dengan penasaran. Sekarang Ye Tianfei mengetahui keberadaan kekosongan ke-9, dia tentu ingin melihatnya, karena itu adalah ruang yang lebih maju. Kita belum menguasai metode atau jalan menuju kekosongan ke-9, tetapi kita menduga bahwa seseorang di jurang tanpa warna mungkin memiliki metode atau jalan tersebut. Jurang tanpa warna sangat dalam, selain 2 pendahulu yang kau temui, ada banyak makhluk lain yang sangat kuat dan menakutkan. Kita tidak berani memprovokasi mereka, atau bahkan menyelidiki kedalaman mereka. Lebih jauh lagi, di dalam 8 lautan kekosongan, seharusnya ada beberapa metode atau jalan menuju kekosongan ke-9, tetapi ini mungkin dikendalikan oleh beberapa kekuatan purba, dan mencapai kekosongan ke-9 akan sangat sulit. Jika tidak, kekuatan purba dengan sejarah panjang itu pasti sudah menemukan cara untuk mencapai kekosongan ke-9, seperti beberapa anggota inti Sekte Hunyuan yang mengetahui keberadaannya. Jika memang semudah itu, mereka pasti sudah menemukan jalan ke sana sejak lama, alih-alih tinggal di 8 lautan kekosongan ini, kata Ding Qianji setelah mendengar pertanyaan Ye Tianfei. Itu benar, kalau begitu, pergi ke kekosongan ke-9 pasti sangat sulit. Ye Tianfei setuju dengan kata-kata Ding Qianji, menganggapnya cukup masuk akal. Saat ini, hal terpenting bagiku adalah melanjutkan perang dengan para penjaga dan kekuatan besar lainnya. Jika tidak, bahkan jika aku memiliki kesempatan untuk pergi ke kehampaan ke-9, aku tidak akan merasa nyaman meninggalkan 8 laut kehampaan ini. Ye Tianfei menambahkan dengan lembut. Guru, ada banyak anggota klan jiwa di depan. Karena ada 6 gugusan dunia di Void di depan. Anggota keluarga kerajaan klan jiwa telah menggunakan berbagai metode dan, setelah deduksi, percaya bahwa 6 gugusan dunia ini mungkin merupakan salah satu lokasi istana jiwa. Oleh karena itu, banyak anggota klan jiwa kita mencari istana jiwa di 6 gugusan dunia ini, dan sejumlah besar suku kita juga tersebar di 6 gugusan dunia ini. Kita juga telah berpartisipasi dalam pencarian istana jiwa di 6 gugusan dunia ini sebelumnya. Tepat saat itu, Ye Tianfei menerima pesan telepati dari seorang budak klan jiwa di tingkat ke-7 alam dewa.
Menara hantu berada di budak klan jiwa di tingkat ke-7 alam dewa ini. Baiklah, mari kita masuk dengan cepat. Ye Tianfei mengangguk. Saat ini, Huang Sang telah menciptakan energi yang menyelimuti menara ilusi, menyembunyikan auranya. Ye Tianfei percaya bahwa dengan kehadiran Huang Sang, mereka seharusnya dapat menyembunyikan keberadaan menara ilusi secara efektif. Terlebih lagi, bahkan jika budak klan jiwa tingkat dewa level 7 yang telah ia taklukkan membawa beberapa harta magis, itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Tak lama kemudian, dua budak tingkat dewa level 7 milik Ye Tianfei memimpin sekelompok anggota klan jiwa ke gugusan dunia di depan. Gugusan dunia ini tampak cukup biasa, dan tidak ada anggota klan jiwa yang terlihat di dalamnya. Namun, Ye Tianfei kini telah sepenuhnya menyatu dengan garis keturunan asli klan jiwa, memungkinkannya untuk terhubung secara halus dengan anggota klan jiwa lainnya melalui resonansi garis keturunan. Ye Tianfei memperhatikan bahwa setelah memasuki gugusan dunia ini, banyak ras lain memiliki anggota klan jiwa yang bersembunyi di dalam lautan jiwa mereka. Beberapa makhluk bahkan jiwanya telah hilang, karena telah dirasuki oleh klan jiwa. Klan jiwa benar-benar menakutkan. Mereka dapat mengendalikan dan melahap jiwa orang lain, lalu mengendalikan badan mereka, sehingga sulit dideteksi di dunia. Terlebih lagi, satu anggota klan jiwa dapat mengendalikan sejumlah besar budak. Tidak heran, di era purba tertentu, klan jiwa hampir menguasai lautan kekosongan kekacauan. Ujar Tetua Hun sambil menghela napas. Klan jiwa memang sangat kuat dan menakutkan. Tapi sekarang tuanku juga memiliki kemampuan ini. Tuanku sekarang memiliki klon dan budak yang tak terhitung jumlahnya, tidak kalah kuatnya dengan anggota klan jiwa. Terlebih lagi, kupikir kekuatan tuanku saat ini sudah sebanding, jika tidak melampaui, kekuatan anggota keluarga kerajaan klan jiwa. Kata Hu Miao segera. Itu benar, kata Hun Lao sambil tersenyum. Setelah budak-budak Ye Tianfei memasuki kelompok dunia ini, mereka segera mulai berpartisipasi dalam pencarian istana jiwa di seluruh kelompok dunia. Budak-budak klan jiwa Ye Tianfei semuanya berasal dari suku yang sama, dan merupakan anggota klan dalam suku yang sama. Beberapa anggota keluarga kerajaan dari klan ini juga telah datang, salah satunya berada di kelompok dunia ini. Di bawah bimbingan dua budak dewa utama klan jiwa tingkat 7, Ye Tianfei akhirnya melihat anggota keluarga kerajaan itu. Anggota keluarga kerajaan itu bersembunyi di lautan jiwa seorang pemuda tampan. Badan jiwa pemuda itu telah dikendalikan olehnya dan dia telah menjadi budaknya. Pemuda ini adalah murid inti dari sebuah kekuatan di gugusan dunia ini, dan merupakan seorang jenius muda yang sangat terkenal di gugusan dunia ini. Tentu saja, sebagian besar makhluk kuat di gugusan dunia ini telah ditaklukkan dan diperbudak oleh klan jiwa, sehingga tindakan pemuda itu sama sekali tidak disembunyikan. Dia berjalan dengan angkuh mengelilingi gugusan dunia, mengarahkan sejumlah besar anggota klan jiwa untuk mencari keberadaan istana jiwa. Sejak masuknya sejumlah besar anggota klan jiwa ke gugusan dunia ini, hal itu telah membawa kehancuran bagi berbagai keluarga dan kekuatan di dalamnya. Sebagian besar pemimpin keluarga dan kekuatan kini telah menjadi budak klan jiwa. Semua anggota keluarga dan kekuatan tersebut telah dikerahkan untuk berpartisipasi dalam pencarian istana jiwa. Jadi seolah-olah sebagian besar kekuatan di seluruh gugusan dunia telah dimobilisasi, mencari keberadaan istana jiwa di mana-mana. Anggota keluarga kerajaan itu memang seorang ahli tingkat dewa kekacauan. Seorang ahli klan jiwa tingkat dewa kekacauan pasti sangat kuat. Kita sebaiknya tidak mengekspos diri kita sekarang, dan kita juga tidak boleh memprovokasinya secepat ini, kata Ye Tianfei, merasakan anggota keluarga kerajaan itu bersembunyi di lautan jiwa pemuda itu di kejauhan. Namun, ada banyak anggota klan jiwa di gugusan dunia ini, jadi aku tidak akan bersikap sopan, kata Ye Tianfei sambil tersenyum, melihat banyaknya anggota klan jiwa di gugusan dunia ini. Hindari saja anggota keluarga kerajaan itu selama operasi kalian. Aku akan membantu kalian menyembunyikan keberadaan kalian, kata Huang Chang kepada Ye Tianfei. Tak lama kemudian, budak pembunuh dewa tingkat 7 milik Ye Tianfei memasuki salah satu dunia di dalam gugusan dunia ini. Di dunia ini, banyak anggota klan jiwa sedang mencari istana jiwa. Mari kita mulai dengan anggota klan jiwa yang lebih lemah. Ye Tianfei berpikir sejenak, memutuskan untuk menghadapi mereka sesuai urutan kekuatan yang meningkat. Kalian semua, kemarilah. Aku punya beberapa instruksi untuk kalian. Budak klan jiwa tingkat 7 milik Ye Tianfei tiba di suatu lokasi di dunia ini dan melihat sekelompok anggota klan jiwa. Anggota klan jiwa ini semuanya dalam wujud asli mereka.
Karena dunia ini telah diduduki oleh klan jiwa, mereka dapat bebas berkeliaran dalam wujud asli mereka. Tuanku, apa perintah kamu? Para anggota klan jiwa segera mengenali budak pembunuh dewa tingkat 7 milik Ye Tianfei sebagai pemimpin tingkat menengah klan mereka. Karena tidak berani lalai, mereka segera berkumpul, masing-masing membungkuk dengan hormat. Kalian semua, mendekatlah. Aku punya beberapa perintah untuk diberikan, dan ini harus dirahasiakan. Budak dewa tingkat 7 milik Ye Tianfei menatap tajam, memancarkan aura energi jiwa yang kuat, seketika menakutkan anggota ras jiwa yang bergegas maju dengan panik. Namun, sebelum anggota ras jiwa ini bahkan dapat memahami apa yang terjadi, tali jiwa transparan seperti boneka langsung muncul, mengikat badan mereka dengan erat, dan kemudian tiba-tiba menarik mereka ke lautan jiwa Ye Tianfei. Apa yang terjadi? Para anggota ras jiwa terkejut, bahkan belum sempat bereaksi sebelum mendapati diri mereka berada di lautan jiwa. Kalian semua telah menjadi budakku, kata Ye Tianfei sambil tertawa dingin. Bersambung. Ya, 1 jam telah berlalu dengan novel 9 Sutra Matahari part ke-539. Nantikan kembali kelanjutan dari serial drama novel ini yang akan selalu hadir di Suara Serak Channel di lain kesempatan.